Posi, kembali lagi di Posi Akademik bersama Kak Indah yang akan memberikan informasi menarik untuk menambah wawasannya kamu. Nah, materi kita hari ini adalah pentingnya literasi matematika. Saat kalian mendengar literasi matematika, apa sih yang ada di dalam benak kalian? Pasti kita langsung teringat literasi adalah membaca dan menulis. Benar, literasi adalah membaca dan menulis. Itu merupakan salah satu kata kuncinya. Secara etimologi, literasi berasal dari bahasa Latin yaitu literatus, artinya orang yang belajar. Nah, dalam hal ini literasi sangat berhubungan dengan membaca dan menulis. Dikutip dari Sevima, menurut National Institute for Literacy, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan atau tingkat keahlian yang disesuaikan dengan konteksnya dan ruang lingkup tertentu seperti keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Literasi matematika adalah kemampuan seseorang dalam merumuskan, menafsirkan, dan menerapkan matematika dalam berbagai konteks. Nah, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara sistematis menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan memperkirakan kejadian. Apabila ia mampu menganalisis, bernalar, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan matematika secara efektif, serta memecahkan dan menginterpretasikan penyelesaian masalah matematika. Kemampuan ini juga dikenal sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi loh, atau yang sering kita sebut higher order thinking skills. Bicara mengenai literasi matematika, kita akan merujuk kepada PISA atau Program for International Student Assessment yang disponsori oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, atau yang disebut dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Nah, PISA sendiri bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 79 negara yang terdaftar. Nah, Indonesia termasuk salah satu negara di dalamnya. Ternyata Indonesia sudah bergabung di dalam studi PISA pada tahun 2000. Evaluasi PISA berlangsung selama 3 tahun sekali loh. Nah, yang dipilih adalah siswa yang berusia 15 tahun dan dari sekolah yang dipilih secara acak. Nah, hal ini dikarenakan literasi matematika menekankan pada kemampuan siswa untuk menganalisis, memberikan alasan, dan mengomunikasikan ide secara efektif pada pecahan masalah matematika yang mereka temui. Nah, hasil dari pengukuran global untuk siswa yang berusia 15 tahun menunjukkan bahwa rata-rata skor Indonesia adalah 371, berada di bawah rata-rata studi PISA. Nah, berapa sih rata-rata pada studi PISA 2018? Rata-rata pada studi PISA adalah 379 untuk literasi matematika, 396 untuk literasi membaca dan sainsnya. Nah, ternyata berbeda pada tahun sebelumnya, 2015, siswa Indonesia mencatat rata-rata yang tinggi untuk semua bidang, yaitu 397 dan 386 serta 403 untuk kemampuan membaca, matematika, dan sainsnya loh. Lalu kenapa sih hasil literasi Indonesia sekarang bisa rendah? Kita lihat lagi ya. Hasil PISA 2018 menunjukkan bahwa 70% siswa Indonesia tidak mampu mencapai level 2 pada matematika atau framework PISA. Padahal secara rata-rata hanya 23% siswa di 79 negara peserta PISA yang tidak mampu menguasai kemampuan membaca pada level 2, dan Indonesia merupakan salah satu negara di dalamnya. Lalu bagaimana cara kita bisa meningkatkan literasi di Indonesia menjadi lebih baik, khususnya di dalam studi PISA? POSI membuka kesempatan kepada siswa-siswi Indonesia untuk bisa mengikuti simulasi atau pelatihan untuk mengukur kemampuan literasi matematika kamu dengan mengikuti Olimpiade Literasi Matematika yang sedang dilaksanakan oleh POSI. Nah, pendaftarannya sudah kita buka. Kalian bisa langsung daftar di link area member kita, atau kalian bisa lihat dan baca link juknis kita. Kalian bisa temukan informasi berada di dalamnya. Ini saatnya kualitas pendidikan di Indonesia harus menjadi lebih baik, dimulai dari kita generasi muda dengan prestasi-prestasi kita di dalam bidang akademik. Gimana, sudah pada tahu kan pentingnya literasi matematika di Indonesia dalam studi PISA atau
penilaian secara global atau internasional. Nah, tunggu apa lagi? Buruan daftar di Olimpiade Literasi Matematika, ukur kemampuan literasi matematika kamu di sini. Soal-soal pada level 2 PISA mengharapkan siswa dapat menentukan ide utama dalam teks, mencari hubungan informasi di dalam teks, dan menentukan kesimpulan sederhana dari teks bacaan. Tingkat literasi yang rendah merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa karena sebagian besar keterampilan dan pengetahuan yang lebih muktahir diperoleh dari membaca. Nah, kita tentu tahu ya, pepatah tuh sering mengatakan membaca buku adalah jendela dunia. Sebenarnya membaca itu tidak hanya dari buku saja. Sekarang di Indonesia sendiri, sekarang kita sudah memiliki banyak aplikasi untuk membaca, baik dari gadget, majalah, buku, dan lain sebagainya. Itu merupakan media terbesar kita untuk bisa menemukan informasi dari membaca. Nah, ternyata literasi yang rendah juga berkontribusi besar terhadap rendahnya produktivitas negara, yaitu jumlah output yang dihasilkan negara tersebut dalam satu periode. Nah, produktivitas yang rendah juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Ternyata literasi yang rendah juga bisa mempengaruhi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan di suatu negara loh. Dari hasil program Rice Desmeru Research Institute memprediksi bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia hanya akan setara dengan kemampuan membaca siswa di negara Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tahun 2090 bila tidak ada upaya serius untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Sampai ketemu lagi di Posi Akademik dengan materi yang lebih menarik tentunya. Jangan lupa jika kalian suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Tentunya harus kalian share dong videonya. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Bye-bye.